YMCA. Gini dong, ayo. YMCA. Mbak Dian Piscesa, Ratih Purwasi, Ria Angelina. Sorry, gue I have to admit it, gue suka banget gadis. Iya. Majalah gadis. Dalam suatu pesta. What is one for the money, two for the show, a three to get ready now, go get no better. Dong, kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa. Betul. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Ada semboyan yang mengatakan kenangan masa lalu menambah semangat energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari dan salam retro. Salam retro juga dari gua, Pak Lur Lebong. Dan di sebelah saya ditemani oleh retrocaster yang biasanya namanya siapa? Budos Lisna. Dan kebetulan kita ada tamu yang sangat spesial. Coba perkenalkan. Siapa namanya? Halo Retroism semuanya, nama saya adalah Yano Farmayano Deborah Galdira Simatupang Nabirong. Oh, wow. Itu nama berapa orang Panjang itu? ya, Bo. Itu nama satu orang ya? Iya, satu orang. Iya. Oke, tapi gue enaknya manggilnya apa nih? Apa Apa nih? tadi ada Yano. Deborah? Yano. Yano aja, Pak Lur dan oke. juga Budos, Yano aja. Yano aja. Selamat Kalau- datang. Iya. Thank you Iya, Budos, welcome. thank you Pak Lur. Akhirnya kita Sama-sama. jumpa ya. Akhirnya kopdar ya. Kopdar ya. Kemarin kopcol ya. Sekarang udah Iya. kopdar. Jangan dong, Ah, kopdar aja. Iya. Oke, Mas Yano, gue mau tahu ceritanya nih. Gue lihat, Mas Yano nih lihat Seru dandanannya, outfitnya, lihat tuh. Retro sekali pokoknya. Retro. Oke, berarti ini fashion retro yang era-era berapa nih? 70, 80, 90-an? Lu bisa jelasin nggak? Kalau gue sih fashion itu kan istilahnya nggak ada batasan sebenarnya Budos Nggak ya ada Pak Lur ya. batasan ya. Free gitu. Free dong, free. Tapi kalau gue sih mencobanya ini gue sangat mengabsorb ini inspirasinya dari tahun 80-an. Oh, etis dong. Gitu ya. Kenapa 80s 80-an itu kan tumpuk-tumpuk kayak begini Tumpuk, nih ya kan, ala Madonna, ala Cyndi Lauper ya kan. Kalau Indonesianya Reni Jayusman Reni dan Jayusman. Yoshiyuki ibaratnya ya, gitu. Reni Jayusman di sini. Itu dua-duanya rocker kalau nggak salah ya? Oh iya rocker. rocker. Tumpuk-tumpuk begitu. Kemudian warna-warnanya agak-agak shocking, agak-agak warna merah kayak begitu ya Budos ya gitu. Patternnya penuh ya. Patternnya agak-agak gimana ini kan ya. Daun waru ya. Tapi jadi kayak Plus kelihatan topi dan bunglon nih. kacamata ya. Ular keket ibaratnya ya. Tapi ini retro 80 pengennya sih. 80s banget ya. Pakai topi ala-ala Boy George. Oh, iya. Camellia. Itu Boy George. Boy George. George. 83-84an ya berarti ya? Iya betul. Lu berarti ngalamin dong tuh Ngalamin. 80s. Lu tahu ya? Masih Atau kecil kayaknya. Masih kecil atau udah remaja? Sangat seneng sekali Tapi udah dengan dengerin loh. musik-musik 70, 80, 90, 2000 pun juga senang sebenarnya Pak Lur dan juga Budos ya gitu loh. Tapi anyway 80 itu gue berkembangnya lagi ranum-ranumnya ibarat kata ya. Lagi merekam-rekamnya gitu ya kan. Gue suka semua musik sebenarnya. Suka semua musik. Cinta semua musik ya. Suka semua musik, tapi kalau untuk referensi fashion emang terbatas waktu itu ya. Paling cuma di majalah sama cover lihat, kaset. Yes, kita lihat majalah. Cover kaset doang ibarat kata gitu ya kan. Kalau zaman dulu tuh gue suka banget lagu-lagu barat karena dicekokin sama bokap gue. Pak Lur dan juga Budos. Bokap gue itu fansnya daripada ABBA. BBA. Oh, kita juga cinta banget tuh. Bonnie Bonnie M. Kemudian apa namanya sih kalau beli lagu kompilasi itu banyak tuh kan yang Sweet Memory 1, Sweet Memory 1 dan segala macam. Daniel Sauleka dan apa segala macam. Di Itu absen semua. gue dicekokin lah apa lagu Air Supply, Air Supply, Chicago oh zaman my dulu God. ya kan. Udah ada kan tuh 70 ya Village kan. People enggak? Village People. YMCA. Gini dong, ayo. YMCA. Ya, kompak luar biasa. Itu selebrasi musik seru banget sih. Iya, Lalu iya. dan juga Budos. Iya. Gue Happy seneng banget emang Mas. musik-musik luar itu dari bokap gue. Wow. Gitu. Bokapnya cucok banget Lagu-lagu barat bokap nyokokin gue gitu. Sementara kalau nyokap itu suka banget dengerin gue lagu-lagu perempuan yang festival.
Oke. Hetty Koes Endang. Hetty Koes Endang. Endang. Grace Simon. Grace Simon. Ini Kemudian lokal ya Indonesia Endang ya. Estorina. Estorina. Christine Panjaitan. Oh, iya. Nih kayak gitu-gitu. Keren. Itu jadi tuh di rumah bervariasi gitu. Tambah lagi plus ya kan ARTEK ya kan. ARTY, Zaman dulu ya. itu dengerin lagu. Heboh nih. Lagunya JK Record. Oh, JK Record. Tunggu. ART lu Inem Pelayan Seksi ya? Oh, Tinta. Tinta. Namanya Yayu, Mbak Yayu mungkin lagi nonton ya Mbak Mbak Yayu. Yayu, I apa miss you. kabarnya? Mbak Miss Yayu. you. Gitu. Ada penekanan Coca-Cola ya. Iya. Yayu. Jadi ART Mbak Yayu gue ini seneng muter-muter lagu JK Record. Gue juga sangat familiar dengan lagu-lagunya Mbak Dian Piscesa, Ya, Ratih Piscesa. Purwasi, Ria Angelina, Mariance Mantau dan kawan-kawan. Gue sangat seneng gitu. Gue suka banget musik tahun 80-an, 90-an. Tambah lagi Feel-nya itu ya. Budos dan juga Pak Lur. Yes. Gue juga suka main ya kan namanya Iya dan juga dong, hiperaktif pasti ya. bisa diem pasti, Ya. ya. Sangat suka dengan jali-jali ke tetangga-tetangga Iya, ya. jali-jali ke tetangga. Jalan-jalan ke tetangga. Oh jalan-jalan, jali-jali itu. Gua gak ngerti deh. Tetangga. Oke. Tetangga nih Pak Lur seneng banget dengan pop kreatif. Oh iya pop kreatif. Dian Pramana Putra. Paling suka banget Vina Vina Panduwinata. Panduwinata. Chrisye. Dodo Zakaria. Dodo Zakaria. Ya. Jadi Jadi absen semua beneran. jadi gue tuh feels like complete. Gue suka dan Iya, gue iya. nggak mengkotak-kotakan musik. Iya. Oh, semuanya lu Gue suka ya. suka banget disco. I like it. I itu like it. that's the way. I like it. Gue suka banget gitu. Sementara nyokap gue Grace Simon dan Diana Nasution, Iya, semua Hetty Koes campur Endang jadinya ya. itu juga muterin juga Muterin gitu. juga. Wow, Kemudian tetangga gue kalau gue main juga nyekokinnya lagunya kayak gitu. Krisya volume ini dulu kan volume ya, gue ibaratnya volume ya. Volume. Volume 1, volume 2. Vina Panduwinata ya kan volume berapa, Citra Ceria Terus ada ya the kan. best, the greatest hits gitu. Greatest ya kan? Iya, gue dengerin lagu yang kayak gitu-gitu. Festival lagu populer Indonesia, Indonesia. SLPI dan segala macam. Zaman dulu kan ada apa namanya? LCLR ada juga. LCLR. lomba itu. Bahkan dulu gue sampai hafal lagu-lagu iklannya. Coca-Cola tentu, Coca-Cola segarkan. Mantap ya. Acara ini disponsori oleh. Kaget gue suaranya bisa bariton juga. Deddy G kalah tuh suaranya. Deddy G. Kalah lo, ada saingan lo Deddy G bariton. langsung. Sepupu Kenny G ya, Bo Daying Yang. Daying Yang. Belum bener. apa-apa udah ketawa hampir nangis. Terus gue juga hampir nangis nih, malah gue mau mewek. Seru. Jadi gue suka banget musik 80-an, komplit gue suka. Bentar dulu, gue mau ngomong kayak lu tadi kan kenal ada penyanyi Ria Resti Fauzi, Iya, siapa kita lagi udah tadi langsung itu mau nanya Christine nih ya. Panjaitan, Iya, segala iya, macam. iya. Itu kan tergolong dalam jenisnya musik apa dulu? Pop cengeng ya? Pop cengeng, pop Oke. kreatif. Nah, itu kan ada satu perusahaan rekaman tertentu yang menerbitkan lagu-lagu Apa? pop cengeng itu kan? Oke. Lu masih inget gak? Iya. Ingat dia pastinya. Sebenarnya kalau mengkotak-kotakan genre-genre itu kita terima aja sih ya, gitu ya. Kayak zaman dulu bilangnya kita kan pop melankolis lah bahasanya itu. Pop melankolis ya? Melankolis. Gue taunya pop cengeng sih. Ya sama ya. Walaupun akhirnya karena emang pada zaman itu ada era Menteri Harmoko kalau nggak salah ya kan bilang itu pop cengeng kalau Ya. cengengnya ya kan. Berarti gue ikutin pemerintah itu ngomongnya Sesuai gue pop petunjuk cengeng. ya. Ejaan yang dibakukan oleh pemerintah ya. Yes. Gitu. Ada lagunya Kak Betaria Sonata Hati Yang Luka ya kan itu di band istilahnya jangan Lagunya gimana, tampil Bang? itu tuh. Iya betul. Pulangkan Kan saja aku pada ibuku atau tetanggaku. Liriknya gak gitu kan tapi kan liriknya gak gitu ya. Pengennya ke tetangga. Terus ada mau nyanyi gak gitu? Dulu. Dulu ya kan. Dulu JK Record ya kan. JK Record Nyambung itu aja, oke. Judi Kristianto Record ya kan. Ya. Dibilangnya itu adalah angelnya JK Record istilahnya. Jadi penyanyi-penyanyi yang emang bisa masuk ke sana itu dibilangnya angel JK Record. Angel. Nah, itu yang gue tahu itu ada kelas-kelasnya juga kali ya gitu loh. Yang topnya itu ada Cintami Atma Negara. Cintami, ya, Oh Cintami masuk di situ juga. Masuk Cintami, kemudian ada Meriam Bellina. Meriam Bellina. Itu level topnya. Kemudian Dian Dian Piscesa. Piscesa. Itu merajai deh gitu penjualan kaset. Waktu itu juga ada namanya HDX Award kalau nggak salah ya kan? Ya, Ingat iya, nggak? betul, ingat. Ada HDX. suatu apa namanya sih Penghargaan. ajang penghargaan penjualan kaset
HDX Award. HDX ini lumayan kerja sama JK kalau nggak salah ya kan, dan JK ini sangat mendominasi pasar penjualan kaset lah begitu. Kemudian tapi JK juga punya banyak artis-artis di bawahnya gitu, ada Fanny Bautis, tahu gue, Marian Cemantau, artis Sania juga pernah kalau nggak salah ya kan, kemudian Gladys Suwandi, Prilly Priscilla, kemudian Nindi Ellis, Mega Sylvia. Nah itu juga masih masuk tuh laga JK Record. Ani Ibon, luar biasa. Marina Elsera ya kan, itu gue suka banget gitu, JK Record gitu. Tapi kemudian selain JK Record ada lagi label-label yang lain setahu gue Ya kan. kayak yang gue tahu Akurama apa kalau nggak salah. Kalau Akurama setahu gue itu Pak Lur Budos, Nia Daniati, Ria Resti Fauzi, itu Akurama kalau nggak salah ya. Akurama tuh gelas-gelas kaca. Kalau Ria Resti Fauzi itu Cinta Sedalam Lautan Atlantik, ya kan, kayak gitu ya. Wow, dalam ya. Nah, kalau Ria Resti Fauzi ini apa namanya sih, pop mainan bilangnya, apa namanya sih, mungkin istilahnya dibilang genrenya itu pop dengan pop main-main gitu. Jadi liriknya bombastis ya, Cintaku Sedalam Lautan Atlantik lah, kemudian Sepatu Dari Kulit Rusa kayak gitu-gitu kan. Ingatnya lagunya, sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta, Asik. kulit buaya itu juga aku tak minta. Asik. Berarti lagunya Rano Karno juga masuk gitu dong, yang kerlap kerlip, coba apa gimana? Kerlap kerlip lampu di kota, Asik. kutak-kutik matamu di Apa tuh judulnya? Hitam kacamata ya? Enggak ngerti dah. Itu termasuk ya? Termasuk di dalam enggak tahu ya. Gue lupa labelnya. Bukalah kacamata. Gue nggak bisa buka, nggak bisa. Itu Rano Karno. Tapi ya itu pop banyak sekali, apa namanya sih, pencabangannya. Tapi kita sebagai listener sih menikmati aja. Semuanya Ya. pokoknya. Ada lagi yang bilang zaman dulu, inget nggak Abu Dos, Pak Lur, pop kreatif. Pop kreatif ya. Pop kreatif nih ada jalurnya si Dodo Zakaria, 2D, apa namanya sih, Bagus Aaryanto lah, ada Odi Agam. Agam, betul. Pelopornya di situ Tri Utami, Vina, Malida, Atik Sibi dan segala macam. Apa tuh yang bertiga tuh? Rumpis, Rumpis. berempat. Ya, soalnya yang gue dengar katanya gitu ceritanya. Jadi pop cengeng udah mulai muarak. Mulai kedengaran gitu, terus kan ada himbauan dari pemerintah kalau itu namanya pop cengeng segala macam. Akhirnya dibendung sama orang-orang yang lebih kreatif dalam membuat pop. Jadi timbullah pop kreatif untuk membendung pop cengeng ini. Bener nggak itu? Kalau menurut Mas Yano? Gue sih pernah denger sih, Budas dan juga Pak Lur. Jadi sebenarnya musisi-musisinya sendiri yang pengen juga apa namanya sih, tampil istilahnya gitu, memperkenalkan bahwa ini ada pilihan musik yang lain gitu. Ya namanya juga orang kreatif ya. Betul, bukan pasti karena pengen macem-macem. desakan dari pemerintah. Jadi konon katanya kalau gue waktu itu ketika emang ini kan pop kreatif marak itu 85. Ya betul. Anggaplah 83 lah. Masih SD enggak? TK, 83. TK. Playgroup Bu. Ya. TK udah dengerin macam-macam itu. Kan dari ART. TK gue dengernya lagunya Antara Hitam apa namanya sih, si Rati Purwasi itu Ya loh. ampun, gue ngebayang waktu kecilnya kocak banget kali, kayak apa lu ya Allah. Hujan gitu kali ya. Gak bisa diem pasti. Di bawah payung hitam ku berlindung. Bener-bener bawa payung. Antara gitu benci ya. dan rindu itu gue waktu TK tuh gitu. Jadi si musisi-musisi pop kreatif ini ingin memperkenalkan ada opsi yang lain gitu. Jadi mereka berlomba-lomba juga istilahnya membuat lagu kompilasi. Bahkan nggak sampai album, istilahnya kompilasi isinya ada berapa 10 lagu. Jadi mereka cuma ngeluarin single-single aja gitu loh. Supaya menyeimbangkan peredaran album, nggak cuma yang ada di pasaran itu album-album dari yang kata pop-pop yang melankolis itu. Gitu ya. Gitu. Tapi lu sebagai penggemar lagu-lagu gitu apa? Pukul dulu, cubit. terus. Gua kalau mukul beneran nih. Jangan dong. Hari Hanggara nanti kekerasan. Oh my god, gue jadi Hari Anggara. Ingat nggak Bu Hari Anggara ya? Iya, inget banget.
Jadi pas diputar Itu Hari adik kelas- Anggara itu adik takut loh, kelasku gue deh. cuma berani sekali nonton tuh nontonnya di rumah tetangga Ya, ya. tahun berapa ya? Tahun berapa ya itu? Gue lupa 85. 84. Iya, Kejadian aslinya memang Asli. 85, tapi difilmkan kan? Joyce Kemudian. Erna, Deddy Miswar itu gue nonton sampai takara ya kan, sampai berlinang air mata ya kan. berani nonton. Gue Karena itu adik kelasku beneran. wah, Di SD itu lagi. Gue aja cuma penontonnya cuma sekali doang, udah nggak berani Gak gue. berani, gak tega banget. Mau menonton sekarang aja gue istilahnya masih takara ya Itu kan. kayak the first time kita benar-benar horor ngelihat sesuatu kejadian yang menyeramkan, kasihan gitu ya, real. Itu booming banget real. termasuk penjual film box office tahun itu loh. Karena Kalau- based on true story lagi. Kalau dulu kan box office yang filmnya bikin- Warkop ya yang sama bikin Susana ya menyedihkan. kan. Ini juga masuk box Soalnya office. jadi lari kemana-mana. Nggak Termasuk apa-apa. box office jadi Hari Iya, Anggara iya. ya, Nek. Oh ya Allah. Ya tapi nggak apa-apa ngomong masalah film itu kan film-film retro. Lu suka juga kayak Retro, Warkop retro. gitu. Nah, atau film Susana. Judul-judulnya juga lucu-lucu film zaman dulu. Film pun juga gue suka juga nih Budas dan juga Pak Lur. Bokap gue itu suka dengan film-film action. Nah, ya, apa aja tuh? Di listing yang namanya film-film dari James Bond tuh apa aja tuh kita punya listingnya. Dr. No, Sean Connery, Oh, ya kan? dicekokin James Bond. Live and Let Die. Live and Udah Let siapa? Die. Udah ganti. Moonraker. Moonraker, Octopus, For Your Eyes For Your Only. Eyes Udah sih gak suka Only. rupanya. Iya Suka kan? dong. Kemudian ada yang Kim Basinger gue apa lupa tuh. Apa tuh? Biasanya Dokter No dong. Oh, Iya. Dia Gue apa? juga suka. Apa? Kita suka. View to Kill, License to Kill, dan License to segala Kill. macam ya kan. Jadi kita Dan lagu-lagunya enak. enak Jadi bokap gue ngelis itu daftar-daftar filmnya dan kita harus udah nonton lah Iya, gitu. iya, iya. Dari Dr. No Harus ya. diganti ke George Lazenby, kemudian Roger Moore, kemudian Timothy Dalton, kemudian ganti lagi ya kan. loh. Itu bokap suka film-film barat action. Tapi nyokap Tapi nyokap Indonesia lagi. Indonesia ya kan. Indonesia. Nyokap gue sukanya nonton film-film Indonesia. Jadi gue suka banget nonton film ya kan, Hatiku Bukan Pualam, Secawan Anggur Kebimbangan, Oh, ya kan. tidak. Kemudian Gadis Bionik, ya kan, Eva Arnas. Eva Arnas ya. Gadis Bionik, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, ya kan, Paramita Rusady sama Adi Bing Slamet. Kemudian apalagi tuh, Aku Benci Kamu, apalagi tuh, kayak gitu-gitu tuh ya kan. Gue suka jadi perpaduan lu- banget ya, Bo. Lu mungkin heran ya kan, ini kemana sih, ini Jadi- anak hermaprodit nggak jelas gitu ya, Bu. Jadi lah lu tuh ya. Prodit. Film Gue lokal dari suka, tadi udah film ketawa ini sambil suka nangis gitu. nih. Gue suka banget gitu. Gue ketawa sampai nangis. Oke. Gue suka banget 80 Pak Lur dan juga Budos. Sama. Filmnya, musiknya, fashionnya semua I love it. Tapi kocak. Tapi yang lu paling suka di Dasawarsa itu 70, 80, 90 kan udah dicekokin. Itu film apa yang paling ngena gitu loh? yang favorite Indonesia lo. dulu, Favorite Indonesia lo deh. banget. Oh, kalau 80-an itu gue suka banget sama film Retroism, pasti tahu film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Ya. Siapa yang main? Herman Felani. Itu bukan. Oh, bukan. Itu Paramita Rusady, Rusady. Adi Bing Slamet, Nia Zulkarnain, Oh, itu lagi kemudian pada Silvana Herman, sweet-sweetnya ya. Diut Bing Slamet. Wih, Brad Gitu. Pitt. Itu saduran dari Mantap, novel dapat. ya, Iya. inian dari novel gitu. Film itu disutradari Wim Umbo, udah almarhum gitu ya. soundtracknya pun juga cantik sekali karena digarap dengan indah dan juga dramatis oleh si Billy J. Budiarjo. Oh Jadi iya. scene by scene itu, Udah kayak kamus ya. scene ya. by scene itu gue merasa dramatik banget ya kan, karena Wim Umbo ini menyajikan scoring musik yang indah Indah banget. banget. Ketika Maria yang diperankan oleh si Paramita Rusady ini berlari ya kan, menuju ke gereja biara gitu. Itu irisan biolanya bener-bener gue masih ingat, Masih bener-bener ingat lo gue yang waktu SD ya kan, karena kasihannya pengen beli kasetnya. Karena sedihnya masih Paramita Rusady ini, mama beliin kasetnya dong, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Saya saking kasihannya. Itu film yang menurut gue nempel banget. Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, dan nggak lupa Retroism juga, semuanya pasti wajib banget. Wajib, 80-90 sama film ini nih, Catatan Si Boy. Catatan Si Boy. Gua suka Boy, semuanya. Tetapi favorit gue adalah Catatan Si Boy 1, Catatan Si Boy 2. Untuk soundtrack, gue suka banget Catatan Si Boy 2. Ya, Aku ya itu gue tahu. Itu yang banyak ngarang Mas Hari Sabar ya. Betul, Hari Sabar. Itu yang paling top di soundtracknya di Catatan Si Boy kedua memang. Hari Sabar. Kalau nggak salah Ya, ada ya, lagunya si Yani.
Yana dan Julio. Yana dan Julio. Ya Julio itu satu orang ya. Emosi jiwa. Emosi jiwa. Kemudian ada lagi I Love Boy. Ya, boy. Ya kan? Virus. Ya. Itu nyanyi bukan dari Indonesia kan? Betul, dari Malaysia ya. Iya. Ada Erlan Effendi, ada Irma Jun juga. Iya, itu top banget soundtracknya ya benar-benar. Jadi satu kaset itu gue ngerasa Hari Sabar bener-bener mengulik, sabar banget, bikin lagunya tuh niat banget. Jadi sama kayak tadi scene by scene-nya dapat banget gitu loh. Ketika si Vera Vena Melinda ya kan sama si Boy ini adegannya gimana, datanglah lagu si Erlan Effendi. Kemudian lagi makan es krim nih si Vera sama si Boy, lagunya itu Irma Jun. Gitu. Sungguh berkesan alunan nada cerita mengusik kisah cinta di hatiku. Asik. Gue sampai DM Irma Junnya loh. Gitu ya. Saking ya udahlah itu nggak tahu yang emosi jiwa pas scene apa tuh? Adegan apa emosi jiwa? Itu kan paling top itu kan, paling hits banget tuh. gue lupa, kalau karaoke gue wajib nyanyi emosi wajib. jiwa. Tapi adegannya lupa ya. Tapi lupa tuh. Scene yang mana ya? Itu lagu duet paling sakral 80-an menurut gua ya kan. Masterpiece ya. Emosi jiwa. Faris RM sama si Neno Warisman Nada Kasih. Itu tuh masuk 5 besar duet maut gua 80-an menurut gua. Itu Nada Kasih bukan dari catatan si Boy? Bukan. Oke, sekarang lu kan punya ada 5 top dari lo. Coba sebutin dari 1 sampai 5 itu siapa aja? Biar kita bisa tahu, biar orang-orang juga tahu lagu-lagu dulu tuh apa aja yang gue lupa ingat ya. Enggak apa-apa. Ini nomor 1 itu yang gue suka banget si Yana Amalita. Emosi jiwa ya kan. Oke. Dengarlah manis kasih tersayang kau rasa hatiku Dalam hati membara. Gitu kan? Lanjut. mana mungkin Udah. Itu nanti kepanjangan nomor 1 udah. Nomor 2 Neno Warisman Faris RM. Itu gila banget menurut gua sih ya. Duet lagi ya, Bos. Si Neno sama Faris itu musiknya nada kasih. Oh, itu nada rasakan membara dalam hatiku. Luar biasa. Suara bariton bisa, opera pun bisa nih. Faris emang lagi ranum-ranumnya ya Budos itu. Cocok banget. Lagi Barcelona tuh lagi ini banget tiba-tiba. Kang Faris. Halo Kang Faris gitu. Bu Neno ya kan. Bu Neno. Tapi gue lebih suka lagu si Nada Kasih dibandingkan sebuah obsesi. Ya kan? Oke, gue juga suka yang itu. Kemudian duet favorit gue lagi. Ini yang ketiga. Ya, ketiga itu Ulurkan Tanganmu. Oh. Ulurkan tanganmu. Ini gue ulurin gua. Titi DJ sama Indra Lesmana. Aduh. Bimbinglah gue nangis-nangis nih. Menuju hari. Itu tahun-tahun berapa tuh ya? 85 di albumnya Ekspresi. Bukan. Sebelum Kalau Ekspresi itu albumnya Titi. Ekspresi Ini albumnya Indra Ini Lesmana. Indra. Oke. Kalau nggak sebelum Kalau Karina suka itu ya, tadi, sebelum Karina kalau nggak salah. Enggak tahu gua. Pilihannya sweet loh, ini yang nomor 3. Terus. Ulurkan Tangan itu duet favorit gue. Kemudian yang keempat itu Yang keempat. gue lupa. Gue suka lagu Andy Maria Matalata sama Yopi Lato. Lala. Jumpa lagi. Gimana coba Gimana? nyanyikan? Gue lupa inget. Kini kita sama telah dewasa. Ada tahu nggak nih? Pun jauh di tanah seberang. Tanah seberang ya, Nek. Adakah rindu kampung halaman? Rindu. Yang menanti uluran tangan. Asik. Ini kalau ada produser rekaman yang nonton, Langsung tuh deh. panggil aja nih Mas Yano. Woi. Kak Yano. Bisa kita. aja. Sama duet. Nggak usah katanya. Duet nggak usah. maut 80-an itu jangan lupa Begitulah Cinta. Kelima yang nih kelima berarti, berarti. terakhir. Tapi itu nggak berurutan ya duet ya udah, nggak duetnya apa-apa. Harvey sama Vina Panduwinata. FLPI Festival Lagu Populer Indonesia 88 diciptakan oleh Odi Agam. Tahu gua tuh kayaknya. Seindahnya dunia fana dan sedamainya surga tetap bagai neraka tanpamu begitulah cinta. Ya, luar
Oke, asal kita bisa bikin duet nih ya. Trio. Triet ya. Trio kuek ya. Atau Lex Trio ya. Lex Trio ya. Enggak. Sesuai dengan label 80. Kalau Lex Trio kan vibranya tuh di ujungnya rapet ya Kak ya. Kalau Lex Trio lagunya gini kalau nggak salah. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Gue yang deket sini ketawa, ya Allah. Rapet di ujungnya. Rapet. Tuhan. Iya. Kayak Bee Gees ya. Nah, Bee Gees juga gitu. Berarti agak falsetto tapi dirapetin di belakang. Rapet. Belajar dari situ. Apa? Ini lagi dengerin lagi. Oh ya udah, terus Bee Gees ya. Bee Gees pakai S ya. Ada S-nya. Pakai S. Kita nggak bijis apa lagu apa? Liriknya dong. Capek gua. Asik, rapet terakhirnya. Kayak Chipmunk jadinya ya. Bee Gees juga suka. Bokap gue tuh gitu ya. Bokap gue Dolly Parton, Kenny Nggak mungkin nggak Rogers. ya? Suka banget, nggak mungkin enggak. Itu ada duet sampai juga gatel gua Dolly rambut gua. Parton sama Kenny Rogers, tau nggak lo? Ah. Dolly Parton sama the street. nah itu deh. That is what we are, no one in between. How can we be wrong? Sail away with me Asik. to another world, Gue seneng ininya nih. and we will lie together. Terus dong. From one lovers to another. Nasik. Gila, luar biasa di Mas Yano. Retro 70 lompat ya, Bu. Iya, bener-bener. Lagu-lagunya, aduh, kita yang nyanyiin tadi, itu aku tuh lagu-lagu menangis tahun dari 80-90-an. Bener, retro, pas banget. Sesuai dengan weeknya Pak Lur nih ya. Ngomong-ngomong gue gatel banget ini. Gatel gue. Iyo, Kali tadi gue ya. yang milih itu siapa? Pak Lur. Cariin deh, kutunya ada nggak nih? Jangan mau garukin. Oke, terus apa ya buat tadi? Pak Lur, Oke, aku mau Budos. nanya. Ya, boleh. Tapi Tanya terus. lucu ya, gini lucu. Yano itu kan sebenarnya 80s masih TK, masih SD. Tapi sangat menguasai banget. Kalau ke 90s gimana? 90s itu sebenarnya gue brandnya kayak SMP ya. Udah SMP berarti udah makin Iya, ini makin dong, ranum, makin ranum. eksis dong. makin Perkenalan ranum. gue dengan lagu-lagu barat itu waktu itu album Makin pertama. bingung kayaknya nih. Album pertama gue adalah yang pertama Hit Bang dan juga Tommy Page. Oh iya, Hit Bang. Paintings in My Tommy Mind. Page Hit dong. Bang ini itu kompilasi yang pertama ada lagu Like a Prayer Madonna, Oh, iya dong, Superwoman-nya Madonna. Karen White, Retro masih ingat ya kan? Ada. Living Years-nya Mike and the Mechanics. Mike and the Picnic. Itu covernya warna apa? Kan Hit Bang kan kalau nggak salah warna-warni ya. Itu ada background-nya. warnanya kayak hijau ya? silver gimana gitu loh. Pertanyaannya nih ya. Iya, kan soalnya Silver macam-macam gimana? itu. Visual banget. Silver gimana gitu loh. Gitu Itu ya? Hit Bang pertama keren banget Gitu ya? sumpah. Gitu ada If You Don't Know Me If By You Now Don't Know juga. Me By Now. Iya. Siapa yang nyanyi? Simply Red. Simply Nah, Red. jago Ini cocok nih. antara Kemudian- barat dan lokalnya tuh. Gue beli patungan sama kak gue, ya kan sama Tommy. Patungan ya, Nek? Patungan nih, dulu harga kaset kalau nggak salah 7.500. Ah, bukan ya? 7.500 ya, Nek? Ya, itu udah Oh, copyright, iya, udah iya, copyright iya, udah. 90-an Iya. soalnya. Ini 7.500 sih kalau nggak salah ya. 90-an. Iya. Nah, kemudian itu gue Yes, lanjut. lanjut lagi 7.000-an kan ya, terus lo beli lagi kaset. gue denger radio itu lagu-lagu barat itu di radio SK awalnya. Oh iya, di Radio SK. cocok. Perkenalan gue sama radio sebenarnya di awal-awal banget bokap nyokap itu selalu nyekokin gue dari pagi kita selalu muter radio. Pak Lur dan juga Budos. Iya, ya iya, kan? iya, betul. Kalau Sama, pagi-pagi jam 5 kita udah dengerin namanya Kuliah Subuh. Kuliah Oke. Subuh. Ya kan? Iya. Radio RKM Kayu Manis. Lembut suaranya, manis bisikannya, lembut suaranya, manis bisikannya. Jam 5 pagi ada Kuliah Subuh kok Bapak Kosim Nur Seha. Ya kan Iya, iya. Jam 5 tuh gitu. Betul. Kemudian nyokap gue Aduh, suka lagu Radio Arista. Arista, satu Tiara, grup iya, iya, tahu. dengan Mustang. Gitu. Kemudian gue nginep ke rumah saudara gue introduce gue dengan radio suara kejayaan yang ada di Kebayoran. Radio dalam kalau nggak salah lupa deh Iya, gitu iya, ya kan.
suka ada acara tapping, gue suka diajak ikut tuh gitu. Jadi kayak misalnya kayak apa stand up comedy ya kan, tapi tapping gitu Bu Dos, kan kita nongkrong tuh di studio. Jadi lu dengerin dong langsung ya iya, secara gue live. itu. Kemudian gue inget juga jam 2 tuh ajang request di Radio SK. Radio SK. Jadi kita nelpon zaman dulu ya, lo request untuk Budos Lisna ya kan, kirim-kirim lagu. Lagunya dulu gue suka banget. Yang pertama itu gue jatuh cinta sama SK, I Love You Daddy, Ricardo and Friends. I love you Daddy G. Daddy G. Bukan beda ya. Bukan. Belum ketemu dulu kita. Belum ketemu, kalau enggak aduh udah bermain ke ini ya, klien hati dengan Daddy G yang ini ya. Daddy. Bo. Langsung tutup kuping dia. Kemudian jatuh cinta sama lagu Especially For You. Oh, si Kylie Minogue. Kylie Minogue sama Sama Jason Jason Derulo. Derulo. Itu Jason, wajib ya. request jam 2. Wajib. Jadi Ricardo and Friends sama Kylie Minogue. Ya. Nah, kemudian 90 udah mulai nyari-nyari punya radio sendiri di kamar. Ketemu lagu Prambors. Oh iya, dengerin Prambors terus ya. Tambah lagi dengan referensi majalah-majalah itu udah mulai banyak tuh zaman 90 Kak. Iya. Hai. Gadis. Tapi ya gadis ya, Bo, referensi yang pertama gadis. Gadis. Harus dong. Suka banget dengan Suka gadis. banget. Sorry, gue I have to admit it, gue suka banget majalah Iya, gadis. iya. Iya. Majalah gadis, gue suka banget ya kan. Kemudian gue suka majalah Hai juga. Hai juga buat Kemudian informasi ya. majalah kawanku Reborn waktu itu tuh. Ada ya. Reborn. Dari Jadi yang anak-anak ya. Budos List dia juga dan juga apa Palur. Majalah dulu gede, tiba-tiba jadi smaller, kemudian lebih kekinian Iya, kemasannya. Itu gue SMP, dari jadi gue kecilan. udah mulai buka-buka majalah ini nih. Kemudian yang serunya lagi kalau di majalah-majalah itu dulu ada lirik lagu. Iya betul. Di Hai yang gue tahu. Lirik kalau Hai di halaman ketiganya ya kan, cover kemudian iya ya Hafal kan. loh. Visual memorinya. Terus masih ada poster ya? Poster, Poster di kalau tengah. dinantikan. Oh, iya. Tempel-tempel dong. Poster tuh seru banget nungguin poster Hai ya kan, bagus-bagus. ada, iya. Kemudian majalah gadis, majalah kawanku. Di samping itu zaman dulu juga nih Budo sama Pak Lur, kita hunting foto. Lo pernah nggak? Hunting foto? Retroism pernah Iya, nggak tahun hunting foto? 90-an. Kita Iya. jadi foto itu dijual, ya kan? Ya itu dijual di toko-toko kaset. Itu dijual, gue lupa 10.000 apa 5.000 gitu loh. Iya. Jadi kita ke toko kaset Yang nggak benarnya semua- segini-gini nih, coba ditunjukin. Nah, nggak semua toko kaset ngejual ya, gitu loh. Ukuran 4R gitu Jadi ya. dia nyediain mini album terserah lo ada nomor. Seukuran Nah, Gini. sekitaran gitu. Iya kan? iya Ya, nih. sekuran gitu kan. Postcard, zaman dulu postcard, postcard. zaman dulu postcard. Gue kebetulan suka banget zaman dulu Paula Abdul. Nah ini pas ya. Paula Abdul. Aku bawakan buat dirimu. Jadi foto-foto kayak begini nih dengan ukuran postcard ya kan dijual di toko-toko Kumpulin ya, kaset. Bo. Gue dulu belinya itu di toko kaset di Blok M, Matahari di bagian bawah Iya. yang dekat dengan toko-toko jeans. Iya. Toko-toko jeans KW ya, Bo. Toko-toko Iya, jeans iya, KW, KW. Celana baju C59, jeans Levi's, Lee Cooper dan kawan-kawan. Itu dijual tuh. Kita beli gue bawa teman-teman gue yang suka Tommy Page, New Kids on the Block. Kalau gue hunting foto ini, Mbak Paula Abdul dijual 5.000 plus 10.000. Sumpah gue nih. Oke itu, tapi memang Oh ini nih, gue suka banget nih. Ini di video klip Forever Your Girl. Forever Your Girl loh. Yang rambutnya ponytail gitu, Bo. Nah itu dia fashion. Kalau lo lihat sekarang lagi kan ponytail atau apa segala macem. Itu zaman dulu udah ada loh. Ya kan? Udah eksis, udah Madonna hits. ponytail pada saat konser di Hong Kong. Iya, Dengan bra belakang. kerucutnya udah ponytail. Sekarang J.Lo ya kan pakai ponytail lebih slick, lebih clean ya Kak ya gitu ya. Ariana Grande ya kan segala macam. Iya, Zaman-zaman dulu pengulangan jadi itu sebenarnya. udah. Gitu. Itu istilahnya ponytail ya. Yang dikuncir Ya, kuda. yang dikuncir belakang. Jadi kalau konser kan ya udah lo dengan koreo yang padat ya kan. Tapi kalau di Indonesia bukan ponytail yang gue ingat. Kuncir kuda. Kepang dua. Kan ada lagunya, Dua. gadis. Manis Nah, nyanyiin lagi. berkepang dua. Itu video klipnya keren loh. Keren. Ada Muklas ya? enggak. Bukan? Itu loh. Kalau gadis manis berkepang dua itu ada Dodo Zakaria. Kemudian ada manis berkepang dua juga ada juga Muklas Adek Putra. Nah, ada kan? Betul. Kalau gadis kepang dua Dodo Zakaria, video klipnya ada istrinya almarhum Chrisye. Oh, Itu jadi penari ada rata. juga ya, jadi penari. Jadi penari rata. Kau duduk di teras rumah dewamu.
Dia Bener-bener deh berjanji dia. untuk datang malam ini karena Nur bersaudara. Oh, Nur bersaudara. Nur bersaudara. Kalau Muklas Ade Putra, gadis manis berkepang dua. Itu modal video klipnya kalau nggak salah Riana Andam Dewi. Riana Andam Dewi dari dancer, akhirnya ditarik. Dia akhirnya punya album. Awalnya dari dancer. Riana Andam Dewi 80-an. Waduh, seru banget. Gimana? banget Kita jumping-jumping ya, Bo. Boleh. Terus nggak mau diterusin nggak nih pengalaman yang Gemes sama Yano. Mas Yano? Iya, Palur oke. gemes sama Yano nih. Gemes. Di dalam otaknya masih banyak Cimel aja, kamus cimel aja, yang cimel. bisa dikeluarin. Ini nih Pak Lur Di sama Twilight Budos nih itu. jadi, waduh, flashback Tapi dari nggak apa-apa, jadi foto-foto flashback. segalanya. Tiba-tiba ada Paula Abdul, sekarang gue kaget loh. Makanya kan, ingat dong, Ada kenangan Madonna masa lalu segala. menambah semangat dan energi masa Betul, kini. betul. Bener kan? Doping kehidupan ya. Iya. Doping kehidupan penyemangat. Bener-bener. Makanya kita lihat Yano tuh full of energy banget. Ternyata dari tahun 80-an, 90-an, dari bapaknya, ibunya, influence-nya banget. Amin, amin, alhamdulillah. Oke, Gak mengkotak-kotakan pokoknya di rumah Nggak. itu gak Iya, mengkotak-kotakan. Nggak boleh kotak-kotak. Mau film, mau musik dan segala macam, Semuanya senang senang pokoknya. semua gitu. Semua Bahkan sampai- genre, semua jenis, semua Bahkan ragam sampai gitu sekarang ya. Pak Lur, Budos, gue masih dengerin lagu-lagu itu. Gue masih Masih. dengerin Betul. apa Sama. namanya sih, hitam putih foto Murati Purwasi ya kan? Hitam putih fotomu. Abis itu di lagu berikutnya ada Sementara Berpisah, ya kan? 2D sama Malida ya kan? Suatu saat engkau rindu padaku, pintu hati ini akinanana untukmu kawan, aku ingin kau bahagia. Itu gue begitu randomnya gitu loh. Malida yang gue tahu Serandom yang itu sama ya? Deddy Dukun. Ya, semua jadi satu. Cinta, itu ya? Itu kan? Adalah. Ya, semua jadi ya pokoknya itulah Itu deh Malida. pokoknya. Iya, emang. Paling deh ini nah. Sebentar maka. Gemes banget ya. Bingung jadinya. Bebas berekspresi di sini, luar biasa. Amburadul coba nyanyi. Sepulang dari sekolah, ku jumpa seorang pemuda yang terus memandangku hingga aku salah tingkah. Yeay. Tapi konon katanya lagu Amburadul ini pengamat musik bilang ya kan masih mempertanyakan kenapa jatuhnya ke Ruth Sahanaya. Oh, Kenapa? Karena Ruth ini kan identik kan sebelumnya kan Astaga ya kan, walaupun emang masih James F. Sundah ya kan gitu ya kan, penyanyi festival juga. Orang lebih kayaknya ini lebih beatnya lebih tepat ke Imaniar gitu. Tapi balik lagi sukses ya. Iya sih, memang lebih elektronik sound lebih- gitu. lebih, Memang iya. kalau yang amburadul gitu. Gue juga dulu numpang nari di RT tetangga, nari itu kalau nggak salah. iya. Amburadul. Ada ini ya. Jadi ada penciptaan dari lagu amburadul itu ada ininya sendiri, tarian-tariannya apa enggak? Itu sendiri, suka-suka ya. Nari kali ya. Enggak kan kayak Macarena kan ada Oh enggak, step-stepnya. kalau Enggak ya? enggak itu sih sendiri. itu sih sebebas-bebasnya koreo zaman dulu ya, Budos ya Pak Lur. Cuma biasanya eksistensi kita yang suka tampil itu adalah 17-an. Ya, Atau kalau di Jawa istilahnya tirakatan ya, retroism ya, tirakatan ya kan. Tirakatan dance juga. Atau acara sekolah. Pasti kan lu suka nari-nari juga Ah, kan iya acara sekolah, gitu. iya itu. Krakatau. Oh iya, Krakatau ya. Krakatau. Krakatau apa? La Samba Primadonna. Dalam suatu pesta. Tapi mirip loh kayak suaranya Tri Utami kan? Iya, Tri Utami itu. Oh iya ya, asik. Sejenak hatiku meragu. Gue tahu tuh. Suara hatiku membisu. Bisa mengimpersonasikan ini juga ya suara. Yang terasa akan sesuatu Oke. telah tiada. Itu kalau Tri Utami. Ya. Kalau ada suara khas sendiri dari Seru dari Vina Panduwinata. Coba lu nyanyiin yang ternyata itu. Aku jatuh cinta. Yang ini dong. Nah. Gue nggak bisa impersonate Yang Vina. di- Oh, nggak bisa impersonate Vina Tapi ya. gue suka banget dan gue Bunda salut Vina, Bunda dan Vina gue ya. salut sama Vina. Vina itu lo lihat cover kasetnya Out of the Box.
menurut Contohnya. Iya kan? Pada saat dia citra ceria, dia pose dengan baju senam. Ya. Ya lo masih ingat gak retroism sekalian ya kan? Masih. Dia tuh posenya juga berani dia. ya kan, di posenya sampai gitu pakai baju senam ya kan, warna biru kalau nggak salah ya Bunda, sama pink gini nih ya kan gitu. Shocking Kemudian ya, cover kaset berikutnya yang di Cinta masih di Jackson Record juga ya kan, itu lo buka kasetnya itu size-nya beda Pak Lur. Ukurannya beda. Kemudian dia posenya itu apa namanya sih? Mohon maaf tapi mengkangkang elegan gitu loh. Kostumnya juga keren gitu loh. Gitu. Jadi menurut Jadi pengen gue buka-buka. iya lo lihat deh apa namanya, Vina itu covernya aja keren banget gitu loh. Menantang elegan itu tadi ya. Tambah lagi dengan aksi panggungnya juara banget sih. Juara. Gitu. Betul. Keren ya. Vina. Terus ada lagi nggak yang lu bisa impersonate seorang biduanita atau biduan mungkin? Gue sih nggak yang retro ya. Gue nggak terlalu is it impersonate or not gitu ya. Gue sih apa namanya sih, gue suka banget gue suka Elvis ya kan, gue suka Elvis ya kan. Gue nggak tahu mirip apa nggak. Kalau Elvis kira-kira begini nih. Boleh. What is one for the money, two for the show, a three to get ready now, go get no better. Asik. Stop on my boot. When you can do anything, well, I do. Alright. I do. This is baby. This is baby. This is baby. Oke, luar biasa Mas Yano. Aduh. Oke Mas Yano, Tapi impersonate gue seneng aja sih itu. Ada apa yang lain-lain, gue seneng aja gitu ngeliatnya. Tapi pernah ketemu sama mereka yang lu impersonasikan ya, kecuali mungkin Elvis kan udah meninggal, lu juga belum lahir kan dia meninggal. Pas di acara, contohnya siapa jadi MC gitu. mungkin sering. Gue tuh starstruck loh, udah saking sukanya dan juga Pak Lur ya, kalau gue suka sama orang misalnya, gue suka misalnya sama Nia Daniati. Gue pernah ngeliat acara tapping Nia nih nyanyi gitu, gue masih terbuai, gila. Gue sebagai pendengarnya waktu kecil ya kan, apa namanya sih, gelas-gelas kaca, tak ingin di madu, kemudian yang lain-lain, ketika ketemu nggak bisa berkata-kata, Iya. Sama kayak gue juga. malu-maluin gitu loh. Jadi Diem aja gitu loh. Jadi nih orang niat gak sih mau ngapain ketemu sama gue? Mungkin artisnya ngomong kayak begitu gitu tiba-tiba kan. lo jadi freeze gitu kan. Iya kan? Gitu ya kan. Gue suka banget Saking gitu. saltingnya biasanya tuh kali. Oh gitu ya Budos ya. Gue nggak pernah di depan orang gitu. Ataupun dia ketemu Ruth Sahanaya kan, gue bawa kasetnya ya kan. Gue suka banget Mama Ute. Gue bawa kasetnya waktu itu, gue bawa kaset apa yang Seputih Kasih, Tak Kuduga, kemudian gue bawa kaset siapa lagi tuh, si Mama Ute sambil bilang, wah nih kan tak kuduga kan waktu rambutnya yang disasak ke atas gitu kan, wah rambut aku masih kayak gini nih gitu ya kan, gue sampai niatnya gue pengen nyanyi di depan dia. Lo nggak berkata apa-apa sama sekali. Gue pengen Padahal nyanyi. udah rehearsal pasti tuh di belakang. Iya dia pengen nyanyi ku ingin lah, atau jika daku jatuh cinta, atau apa pengennya gue paling suka lagu album favorit gue Mama Ute yang kedua tuh, lagu Duga. Semuanya jadi semua, ku ingin bersama-samamu, semuanya jadi tak kuduga. September bukan, kalau Astaga Seputih Kasih tuh album pertamanya, ini album kedua tak kuduga, Amburadul. September Pagi, Ku Ingin, kemudian Jika Daku Jatuh Cinta juga masuk album keduanya. Jadi lu sebenarnya kalau pengen ketemu tuh pengen ketemu banget sama Mbak Ute ya? Udah ketemu. Memori album pertama. Cuma gitu, gue kalau ketemu Mbak Andi Maria Matalata, udah jadi diem aja. Hetikus Endang ya kan gitu. Udah diem aja, malu gitu loh. Langsung. Yang lain tuh misalnya foto-foto gitu, foto giliran enggak malu, giliran sampai rumah bego, kenapa nggak foto lu? Itu artis idola lu. Lu zaman dulu kecil dengerin lagunya gitu. Ada nyesel gitu loh. Rati Purwasi waktu itu tapping acara di sebuah TV ya kan, Obi Mesa ya kan, gue ketemu sama Rati Purwasi, kemudian Angel Puff sama Obi Mesanya. Gue seneng banget gitu loh. Gue seneng, dan alhamdulillah gue duduk paling depan nih, gue sampai kesorot, gue nyanyi sing along gitu ya kan. Kesorot. Pernahkah dulu nyanyi kan tapi setelah dirimu pakai moncong segede-gedenya ya kan, berkorban seutuhnya untukmu. Kalau dilihat videonya, ada tuh videonya sekarang tuh di YouTube ya. Buset, lo nggak malu yang dilihat di YouTube lo boy. Kalau sekarang nggak apa-apa kan?
Oh nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa. Tapi ketemu Kita artisnya, oke. artisnya diem 1000 bahasa Pak Lur. Budos gue nggak ini. Kalau misalkan lu pengen ketemu sama siapa sekarang, lu undang di sini, coba ngomong gimana caranya? Misalkan siapa, Mbak Ute Ajak dong, atau Mama Vina apa siapa? Gue suka semuanya. Oh, lu suka semuanya, ya udah. Gue suka semua. Langsung bingung nanti. Artis berapa. 80-an bahkan mungkin yang semua, bukan semua sih, yang nggak semua juga seneng, ibaratnya kayak Kiki Maria. Kiki Maria, ya tahu. Kiki Maria. Ini Kiki Maria ini konon katanya adalah betul, Ya, anaknya anaknya Susana, Susana. kakak betul. Kiki Maria artis pertama yang menggunakan jasa manajer. Correct me if I'm wrong. Ini konon katanya Kiki Maria artis pertama yang menggunakan jasa manajer artis ini Kiki Maria gitu. Tapi dia udah nggak mau lagi tampil lagi gitu. Gue suka banget. Bahkan ada lagunya kalau gue nggak siap, gue nggak mau dengerin karena gue bakal nangis karena lagunya tentang nyokap. Oh. Esok milik kita. Waduh. pasti Ciptaan sedih ya. Dodo Zakaria kalau nggak salah. Itu kalau dulu Pos ada ayahnya, sekarang itu ya lagunya ya. Ada Kiki Maria nih menurut gue Jackson kan lumayan artis-artisnya Iya, ini iya. ya Jackson gitu Record, ya. ya. Oke ada Ebit GAD, ada Vina, kemudian ada Kiki Maria, Titi juga pernah bernaung juga di situ Jackson Record. Gue suka Kiki Maria. Jadi kalau lo bilang lo kalau mau ketemu sama siapa Ian, banyak random, gue suka Hetty Koes Endang gitu, gue suka sama Rati Purwasi juga, Dedi Dukun iya, Indra Lesmana iya, Kemaruk namanya ya gitu ya. Apa semuanya suka Makanya nama lu jadi panjang gitu ya. Iya Kemaruk sih jadi idola. tukang Nabira Pandemar bongong-bongong Mitawati Tabaru TTPT ya tahu. Amin. Amin. Oke, Mas Yano, tapi tadi kan udah cerita masalah retro, pengalaman pribadi sampai hobinya idola-idolanya siapa. Cuman sekarang kita pasti pengen nanya, retro juga pengen tahu. Mas Yano sekarang nih bergerak di bidang apa gitu loh. Dari gua lihat ini kan penampilannya oke, performance-nya oke, bisa istilahnya membuat orang-orang bahagia. Ini sebetulnya semua pada ketawa-ketawa nih yang ada di sini. Ratusan penonton loh lapisannya tuh. Amin. Banyak banget ya. Itu yang di atas tuh jangan di atas ya. Ke bawah. Oke, apa nih? Boleh tahu nggak sekarang profesinya apa? Sekarang emang gue concern sebagai full time MC. Full time ya? Full time MC. Jadi acara any kind of acara begitu. Tapi seringnya sekarang sih lebih ke wedding aja. Oh, ke wedding. Kalau dulu semua dibabat ya Budo sama Pak Lur, talk show ya iya, acara di mall iyalah, kemudian wedding juga iya. Cuma seiring dengan bertambahnya umur dan juga usia ya kakak ya gitu. Kalau acara di mall Bu, zaman dulu tuh bisa dari siang sampai ke malam. Kita misalnya pada saat kan prime time ya kan, makan siang sama misalnya makan malam misalnya kan, atau sore itu ya kan. Jadi bisa kita harus stay berapa lama di situ, cost-nya berapa. Iya kan? Dan harus stay ya. Much cost di situ gitu. Sementara kemudian acara-acara di mall kostum juga harus up to date. Oh iya. Pak Lur dan juga Budi. Kalau acara wedding dia kan klasik, ya kan? Jazz. Kemudian lo bisa pakai batik bisa gitu. Kemudian baju Jakarta baju Jakarta deh nama itu. Beskap. Nah, itu cukup. Beskapnya cocok-cocok loh, aku suka lihat. Oh, thank you. Aduh, dipuji sama Budos. Kok bisa tahu dari mana? Tahu dong, Instagram. Instagram. Itu kan klasik ya Budos ya. Jadi Klasik, udah gitu keren. wedding lebih rapi waktunya Pak Lur dan juga Budos. Kalau misalnya akad ya lo start dari jam 8. Kemudian nanti sampai dengan jam 10, kemudian nanti resepsinya jam 11 sampai dengan jam 1. Udah tahu ya. Udah gitu. Kalau dulu gue sampai keluar kota apa segala macam. Tapi gue masih ini juga gitu, pernah juga ada juga acara Chinese New Year, ulang tahun siapa, gue diinin ke Semarang atau apa, monggo silakan gitu. Gitu ya. Acara dan gue juga suka banget acara kayak nostalgia tuh gitu, reunian beberapa juga sering pernah manggil gua memori sebelum Covid ya kan sering tuh acara reuni tuh ya kan gitu. Alumni Betul tuh, gue seneng banget tuh acara reuni. Ini kebetulan pasti banyak yang nonton nih karena banyak pasti kayak ikatan alumni apa segala macam. Pasti kan pengen mengundang siapa ya kayaknya gue yang bakalan cocok jadi MC gua nanti di ikatan alumni ini.
pas ngeliat kan ada Amin. Mas Ada Mas Yano Yano. ya. Jadi Jangan Retrois panggil. ya. Ingat apa IG-nya, sebutin aja IG-nya sekalian. Sebut aja IG-nya. Retrois bisa follow IG gue yaitu Yano The Yano. YANO THEYANO. Oh, Yano De Yano bacanya. Yano De Bukan Yano. gua kira bacanya Yano Teyano. Yano The Yano Yano. The Yano. Yano De Yano. Pak Lur. Oke, itu Retrois Bisa ya IG-nya. DM kalau emang butuh jasa MC dan segala macam monggo silakan di situ. Yano De Yano Ya, ya. luar biasa. Budos ada pertanyaan lagi nggak buat Yano Aduh, De dari Yano? Budos pengen nanya macam-macam. Nanti kita rumpi lagi ya di sini. Iya. Siap udah. Gimana nih? Udah cukup semua? Yang di atas gimana penonton? Ratusan? Yes. Oh ya, nggak Udah, kedengeran. udah katanya. Oke. Ya, itulah Retrois. Seru banget ya kita banget. baru-baru Nggak ada saja ini habis-habisnya. ngobrol dengan Mas Yano De Yano mengenai pengalaman pribadinya di era retro. Jadi kalau misalkan mau komen atau share silakan langsung di YouTube channel ini, dan kalau misalkan Anda ada yang mau diundang seperti Mas Yano De Yano Yang mau share ya, ya, tentang bisa ke retro emailnya mana times. Budos namanya? Ke retroism62@gmail.com. Nah, tuh bisa kebaca di sini ya, itu ya. Yes. Oke, jadi sekian sampai di sini dulu. Aduh, Mas Yano Teyano, sorry. Teyano. Teyano. Yano, Mas De Yano. Yano De Yano. Oke, terima kasih banyak untuk sudah kedatangannya ya. datang. Matur nuhun banget, luar biasa. Thank you darling. Budos. Oke. Sudah kopdar, hatur nuhun Makasih, teteh Ya. Retrois semuanya. Oke, terima kasih ya Retrois ya. Sampai jumpa di Nostalgia lain rasanya. di lain topik dan di lain acara. Dan jangan lupa selalu buka YouTube channel yang berjudul Retroism Plus 62. Oke, terima kasih. Bye bye. Bye.